Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi ini lanjutan ya sebenarnya. Sebelumnya kita udah menentukan cara untuk mencari nilai permeabilitas dan nilai porositas ya, rata-rata. Nah, untuk saat ini kita akan mencari nilai permeabilitas ya, dengan secara statistika ya. Jadi untuk melakukan perata-rataan nilai permeabilitas ini tidak bisa dilakukan perata-rataan secara biasa ya, atau aritmatika saja, tapi memang ada urutan tata caranya ya. Nah, jadi untuk melakukan perata-rataan ini, yang pertama itu tahap yang kita lakukan di sini adalah menentukan batas selang ya. Jadi data minimum setelah dibulatkan ke bawah 2 angka desimal dan data maksimum setelah dibulatkan ke atas 2 angka desimal. Jadi ini datanya kita ambil dari yang kemarin ya. Nah, untuk data yang permeabilitasnya yang kita cari, sudah kita urutkan kemarin ya. Kemarin kan kita baru melakukan perata-rataan di porositas. Nah, ini kita melakukan perata-rataan di nilai permeability-nya. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari selangnya langsung saja seperti biasa dikurangi nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil ya. Ini 647,8 dibulatkan 2 angka desimal ya. Dikurangi 1,35 milidarsi ya. Lalu setelah kita dapatkan selangnya, lanjutkan dengan mencari batas selangnya ya. Nah, untuk menentukan batas selangnya menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita pakai persamaan Sturges, yang ini kita berbeda ya. Untuk membuat kelas intervalnya itu kita mengikuti format dari Pertamina ya. Jadi yang K0 nya ya, untuk K0 sama dengan 2 pangkat 0 ya, dikalikan nilai permeabilitas yang paling kecil ya. Didapat di sini adalah 1,35 untuk kelas pertama ya. Lalu K1 lalu selanjutnya kita cari K1 2 pangkat 1 ya. N nya adalah 1 dikalikan sama permeability minimum, dapat 2,7. Lalu K2 2 pangkat 2 selanjutnya ya. Lalu K3 2 pangkat 3, K4 2 pangkat 4, sampai dengan ditemukan nilai yang lebih besar dari nilai maksimum dari data kita ya. Data kita kan 647. Didapat batas kelasnya adalah di K9 ya, 2 pangkat 9 kali 1,35, nilainya adalah 691,2. Nah, ini adalah batasnya ya. Lalu setelah itu ya, setelah kita kerjakan dari K0 sampai K9, tahap kedua kita menentukan jumlah data permeabilitas yang termasuk di dalam masing-masing selangnya. Jadi kita membuat kelas intervalnya. Jadi dari 1,35 sampai 2,7 ya. 2,7 sampai 5,4. Jadi untuk menghindari data yang sama ya, ini mungkin kita ubah nanti menjadi 2,8 ya. 2,8 di sini ya. Atau di sini ya kita kurangi menjadi 2,6 ya. Jadi untuk menyamakan saja ya. Jadi yang kita kurangi di sini ya untuk batas bawah kelasnya ya. Batas atas kelasnya ya. Adalah sebesar 2,6 ya. Jadi 1,35 sampai 2,6 ya. Untuk kelas interval pertama. Terus 2,7 sampai 5,3 berarti ya. Di sini 5,4 sampai 10 10,7 ya.
10,8 dikurangi 21,5 sampai seterusnya ya, sampai di sini. Jadi yang dikurangi 0,1 adalah di bagian ujung atasnya. Lalu tentukan frekuensinya ya di antara kelas-kelas intervalnya ini. Di sini sudah dihitung ya, 7, 14, 8, 21. Totalnya harus 75 ya. Lalu selanjutnya hitung frekuensi tiap selang ya. Jadi sebenarnya frekuensi relatif ya. Jadi frekuensi ini 7 dibagi total dari frekuensinya ya, sigma frekuensi didapat 0,093 ya, atau bisa juga kita kali 100 menjadi 9,3% jatuhnya ya. Nah ini dia tidak kali 100. Oke. Terus selanjutnya kita menghitung frekuensi kumulatif ya dari yang data ini tadi ya. Otomatis nilai pertama 0,093 sama, lalu 0,93 ditambahkan 0,187, maka kumulatifnya adalah 0,28. Lalu ditambahkan lagi 0,107, maka kumulatifnya adalah 0,387. Seterusnya seperti itu ya. Maka nilainya adalah 1 ya, atau 100%. Lalu cara kelima, dalam setiap selang hitung permeabilitas rata-rata secara aritmatik gitu ya, supaya dicari nilai rata-ratanya ya. Lalu selanjutnya hitung permeabilitas rata-rata secara geometrik ya, dengan rumus seperti ini ya. Dicari nilai A nya dulu, baru nilai KG nya, KG 10 pangkat A ya, sama dengan nilainya adalah 49,5 milidarsi. Nah itu ya. Nah ini untuk menentukan saturasi air rata-rata di zona transisi ya. Nah caranya tinggal kita menentukan free water surface-nya pada setiap saturasi menggunakan persamaan di bawah ini ya. Hanya atau free water surface-nya sama dengan 144 kali PC ya, dibagi PW densitas water dikalikan dikurangi densitas oil, dimana densitas water dan oil ini kan adalah data ya. Nah ini densitas airnya adalah 68, oilnya adalah 55,9 pound per cubic feet, dan nilai PC-nya itu kita dapat dari data ya. Sebentar ya. Oke, datanya itu ada di sini ya. Nah ini adalah nilai PC dalam kondisi reservoir ya. Jadi ini sudah dinormalisasi ya, bukan data skala lab lagi. Maka hasilnya adalah seperti ini di bawah. Kan terbentuk profil saturasi air rata-rata ya di zona transisi. Oke, untuk rata-rataan permeabilitas dan saturasi saya rasa penjelasannya cukup ya. Tinggal tugas teman-teman adalah untuk mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi Excel ya. Caranya hampir mirip dengan yang saya ajarkan kemarin. Oke. Apabila materi ini sudah selesai, kita lanjutkan ke UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.